Oke, ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait penerapan ya, pada praktek klinis, praktek yang nyata, kondisi patologis rangkaian bertindak berlebihan atau mengendalikan berlebihan, ya, yaitu pada kayu yang bertindak berlebihan kepada tanah, kemudian api yang bertindak berlebihan kepada logam. Dan kita akan lanjutkan ketika tanah, ya, tanah bertindak berlebihan kepada air, tanah bertindak berlebihan kepada air. Tanah di sini adalah limpa, kemudian airnya ya ginjal, limpa ke ginjal. Nah, limpa sebagai ibu, ginjal sebagai anak. Maka ketika limpa ini dia sebagai ibu, di situ dia banyak menampung atau menahan atau menampung yang namanya dalam TCM adalah kelembaban. Jadi kalau ada kelembab di tubuh, ya ini nanti pembahasannya juga panjang, tapi kita singkat saja, yaitu ketika ada satu kondisi tubuh yang di situ ada kelembapan, ya, nanti itu akan ditampung oleh limpa. Dan karena limpa ini adalah ibu dari si ginjal, maka akan berpengaruh ke ginjal, ya. Karena limpa ini dia harus mengirim qi dan energi ke ginjal juga, maka malah kelembabannya bisa menghalangi fungsi itu sehingga ginjalnya juga akan jadi bermasalah, ya, dan mengganggu fungsi dari ginjal, ya, yaitu fungsi ginjal itu kan mengubah bentuk dan juga mengeluarkan zalir. Zalir itu adalah cairan apa yang sudah kita minum, ya, seperti itu. Dan ini biasanya juga timbulnya itu yang namanya edema. Edema ini biasanya ada di orang yang sakit ginjal, ya. Edema itu ketika tangannya bengkak, ya, bengkak air, istilah lainnya bengkak air, kemudian juga kakinya itu bengkak, itu kan biasa ada di pasien-pasien yang mengidap gagal ginjal. Nah, itu kalau dalam TCM salah satunya adalah karena ginjal itu gagal mengubah bentuk dan mengeluarkan zalir, sehingga yang harusnya jadi urin, ya, jadi air kencing, kemudian harusnya dikeluarkan malah gagal oleh ginjal, ya, ginjalnya gagal untuk melaksanakan tugasnya, malah airnya meresap ke organ di sekeliling ginjal, kemudian ke area di bawah kulit, sehingga timbullah edema air, bengkak air. Nah, seperti itu. Nah, apa yang menjadi penyebab kelembaban ini? Salah satunya adalah makanan yang bersifat lembab, atau lebih tepatnya adalah dingin. Makanan yang dingin, makanan yang seperti mentah juga, makanan yang dingin, makanan yang mentah, kemudian juga makanan yang berminyak atau berlemak, kemudian seperti selain pada makanan, itu juga bisa pada kondisi cuaca dan kondisi lingkungan. Kondisi cuaca, ya, atau iklim, cuaca atau iklim, misal tinggal di daerah yang lembab, yang dingin di pegunungan, atau iklim kondisi rumah yang lembab, misal tinggal di atas rumahnya itu rumah panggung yang ada di atas sungai. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu adalah ketika logam bertindak berlebihan kepada, atau kita kalau ke logam
Kita lihat di sini logam kepada kayu. Ya. Kita urutkan. Logam itu adalah paru-paru. Kemudian kayu itu adalah liver. Ini sebagai ibu, kayu sebagai anak. Kemudian juga ini adalah kondisi yang lumrah, tapi ini kondisi yang jarang, ya, yang tidak lumrah, kondisi yang jarang terjadi, tapi bisa saja terjadi, yaitu ketika paru-paru dia bermasalah, mengalami suatu masalah atau mengalami suatu penyakit, itu bisa menyebabkan liver juga ikut terserang. Ya, seperti itu. Tapi sebagai catatan, ini jarang terjadi. Ya, jarang terjadi ketika bertindak berlebihan. Justru yang sering terjadi adalah ketika paru-paru ini justru dia dalam kondisi kurang, ya, energinya lemah, kemudian bisa menyebabkan si liver menjadi macet. Nah, ini yang biasa terjadi. Paru-paru yang kurang menyebabkan si liver yang macet atau menjadi berlebih. Nah, seperti itu. Kemudian adalah air bertindak berlebihan kepada api. Nah, air bertindak berlebihan kepada unsur api. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan seperti apa? Itu adalah ketika yin ginjal, air itu kan ginjal, yin ginjal ketika dia itu kekurangan, maka akan membentuk satu kondisi yang namanya panas kosong. Kondisi panas yang diakibatkan kekurangan atau kekosongan energi yin, ya, air, esensi atau saripati makanan, ya, sehingga bisa sampai jantungnya pun ikut bermasalah. Jantungnya bisa kekurangan energi, kekurangan darah, kurang darah, kemudian juga bisa kurang esensi atau saripati makanan, sehingga jantungnya juga ikut lemah. Maka pada orang yang sakit di ginjal biasanya juga bisa menjalar atau menyebar ke jantung. Nah, seperti itu. Sehingga jantung akan gagal dalam menjalankan pekerjaannya, memompa darah, membuat darah, ya. Kemudian berdetak secara teratur, ya. Biasanya kalau jantungnya terganggu, detaknya tidak teratur, kemudian juga bisa menyebabkan darah menjadi kurang, energi kurang, menjadi lemah. Kemudian kalau di dalam TCM, karena jantung itu terkait dengan pikiran, maka pikiran juga akan bermasalah, akan cemas, akan was-was, ya, akan khawatir, dan pikiran-pikiran yang negatif lainnya. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Nah, yang ini sudah selesai kita membahas pada rangkaian bertindak berlebihan atau mengendalikan secara berlebihan kondisi patologis, ya. Ini mungkin akan belum ada gambaran atau lebih sulit dipahami. Nanti akan kita jelaskan dan perdalam lagi pada teori fenomena organ dalam dan juga pada penggolongan sindrom, yang mana itu akan lebih dilengkapi lagi dari teori 5 unsur ini, karena terbatas, jadi menjelaskannya pun sangat terbatas, untuk menggambarkannya pun masih terbatas. Nah, seperti itu, ya. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada video selanjutnya pada rangkaian yang kedua, yaitu adalah rangkaian menghina. Ya, pada video yang selanjutnya.